Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4761. Saat melihat Hugo, pemuda itu mengeluarkan ponselnya dari sakunya, membuka sebuah foto dan memeriksanya dari atas ke bawah. Setelah memastikan bahwa itu adalah Hugo, dia menyadari bahwa ada seorang pria muda Tionghoa di sampingnya. Dia menunjuk ke arah Charlie. Dengan hati-hati bertanya kepadanya, "Siapa orang ini? Apa dia bersamamu?" Hugo berkata sambil tersenyum. "Pria ini bernama Charlie. Dia rekan senegara yang saya temui di pesawat. Kami duduk bersebelahan. Dia berutang sejumlah uang di Tiongkok dan tidak dapat melarikan diri. Dia tidak tahu harus berbuat apa di Meksiko. Mendengar saya akan menjadi pelaut, dia ingin mencobanya. Apakah kamu masih merekrut orang di sini?" Charlie di samping berkata dengan cepat, "Saya terbiasa susah, bekerja keras tanpa mengeluh, dan saya dapat melakukan pekerjaan tidak peduli seberapa keras atau melelahkan." Pria muda itu tidak bisa menahan kerutan, dan kemudian berkata, "Tunggu aku akan menghubungi dan bertanya pada pimpinan." Setelah itu, dia mengambil ponselnya dan berjalan jauh. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Segera setelah telepon terhubung, suara seorang pria datang dari ujung yang lain dan bertanya, "Apa kamu sudah bertemu orang itu?" "Sudah," pria muda itu berkata dengan hormat. "Hugo ini baru turun dari pesawat." Pihak lain bertanya lagi, "Kamu sudah memeriksa informasi identitas? Cocok dengan informasi yang diberikan Martha?" Pria muda itu buru-buru berkata, "Saya sudah memeriksanya, dan itu memang dia." "Baiklah," pihak lain berkata dengan malas, "karena sudah menemuinya. Cepat bawa dia ke sini. Hati-hati di jalan, dan jangan sampai dia merasa curiga." Pemuda itu merendahkan suaranya dan berkata, "Paman Madron, aku harus memberitahumu tentang situasi di sini." Hugo bertemu dengan pemuda Cina lain yang datang ke Meksiko di pesawat. Ini lebih spekulatif. Anak itu tidak punya pekerjaan tetap. Dia ingin bergabung menjadi pelaut bersama Hugo. Dia bertanya apakah kita masih merekrut orang. "Bagaimana menurutmu?" Pihak lain terdiam sesaat, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Pemuda itu sudah mengenal Hugo, dan dia juga telah melihatmu. Kalau Hugo hilang, polisi di Amerika Serikat akan menemukannya berdasarkan petunjuk kursi di pesawat, dan dia pasti akan menyebut kamu. Kalau dia ingatmu kamu, polisi bisa menggambar potretmu, dan kamu akan berada dalam masalah." "Sialan," pria muda itu mengutuk dengan suara rendah, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Brengsek, lebih baik bawa anak ini. Aku akan memeriksanya untuk melihat apakah itu ada gunanya. Dia muda dan kuat, seharusnya bisa dijual dengan harga bagus. Ini sama dengan membunuh dua burung dengan satu batu." Pria di ujung telepon bertanya dengan hati-hati, "Apakah kamu melihat ada yang salah dengan anak itu? Mungkinkah dia polisi yang menyamar?" "Ini," pemuda itu berkata dengan ragu-ragu, "seharusnya tidak. Masuk akal bahwa catatan itu tidak boleh mengikuti garis kita. Belum lagi anak ini berasal dari Cina. Dia bukan orang Amerika." Pihak lain berkata, "Jangan pernah percaya apa yang orang lain katakan. Intel polisi tidak akan pernah memberitahumu bahwa dia adalah intel. Ada begitu banyak petugas polisi Tiongkok di Amerika Serikat. Bisa saja mereka mengirim seorang pemuda yang berpura-pura dari Tiongkok. Kalau kamu tidak memeriksa dengan hati-hati, sulit untuk mengatakannya. Lalu apa yang harus saya lakukan?" Pemuda itu berkata, "Seperti yang kamu katakan, dia sudah melihat saya. Tidak peduli apakah dia polisi atau bukan, saya tidak bisa membiarkannya pergi." Pihak lain berpikir sejenak dan berkata, "Jadi, cari alasan untuk melihat paspornya. Lat apakah dia berasal dari China? Kalau dia memiliki paspor Cina, dia bukan dari Amerika Serikat." Pemuda itu berkata, "Bisa saja dia memalsukan paspor. Kita tidak tahu berapa banyak paspor palsu yang bisa dibuat sepanjang hari." Pihak lain tersenyum dan berkata, "Kamu bodoh.
Kamu bisa lihat catatan bea cukainya. Paspor palsu memang dapat menipu kita, tapi tidak bea cukai. Periksa apakah cap pada catatan masuk di Meksiko dicap hari ini. Lalu lihat apakah perjalanan sebelumnya dari Cina ke Amerika Serikat adalah yang terbaru. Jika ya, itu membuktikan bahwa dia bukan mata-mata. Lalu kamu bisa membawanya ke sini dengan percaya diri dan berani. Saya akan mengatur seseorang untuk mengurungnya begitu dia sampai di sini. Ini kesialan dia sendiri sudah masuk ke dalam perangkap. Hei, pemuda itu merasa lega dan berkata sambil tersenyum. Paman Madron, semakin tua kamu semakin bijak. Bab 4762. Pada saat ini, pemuda itu akhirnya menghela napas lega. Setelah menutup telepon dengan gembira, dia berbalik dan berjalan menuju Charlie dan Hugo. Pria muda itu saat ini tidak tahu bahwa seluruh proses panggilan telepon dan laporannya ke atas didengar oleh Charlie dengan jelas. Di satu sisi, Charlie mengagumi kewaspadaan organisasi ini. Tapi di sisi lain, menurutnya dalam menghadapi kekuatan absolut, perencanaan yang cermat dan tindakan yang hati-hati seperti itu tampak tidak berarti. Walaupun mereka sangat berhati-hati, tetapi mulai sekarang, tidak peduli seberapa pintar dan hati-hati, kelompok mereka tidak akan dapat lolos dari kehancuran. Pemuda itu tidak tahu bahwa bencana sudah dekat. Dia berpikir dia membeli satu gratis satu. Dia kembali ke mereka berdua sambil tersenyum, dan berkata kepada Charlie sambil tersenyum, keberuntunganmu benar-benar bagus. Kami tidak biasanya merekrut orang setiap saat. Biasanya sangat ketat. Kamu harus menyerahkan dokumen terlebih dahulu dan harus melalui pemeriksaan medis yang ketat. Kali ini kapal kami akan segera melaut, dan ada satu kekurangan tenaga kerja. Kalau tertarik, kamu bisa tes wawancara dengan saya. Kamu bisa langsung bekerja tanpa masalah. Charlie berpura-pura bersemangat dan bertanya, lalu berapa gaji bulanan kami sebagai pelaut? Pemuda itu berkata sambil tersenyum, 5-6 ribu dolar sebulan. Tergantung kinerja dan efisiensi misi. Oke, Charlie mengangguk dan berkata, kedengarannya bagus. Ayo kita lakukan. Pemuda itu mengangguk dan berkata, ayo kita pergi. Dari sini ke pelabuhan Ensenada. Kita masih harus menempuh 100 km. Keduanya langsung setuju. Mereka datang ke tempat parkir di luar bandara di bawah arahan pemuda itu. Mereka bertiga datang ke sebuah mobil pickup Chevrolet. Di pengemudi utama, seorang pria Meksiko berkulit coklat sudah duduk. Pria muda menuju pintu co-driver, menoleh ke Charlie dan Hugo dan berkata, ini mobil perusahaan kami. Pengemudinya adalah pengawal manajer umum perusahaan kami. Meksiko tidak terlalu damai, jadi kami harus mengandalkan pengawal untuk mengendalikan pasar. Jangan lihat dia tidak terlihat seperti orang baik, tapi dia sebenarnya hangat dan antusias. Pria Meksiko itu memandang keduanya dengan senyum di wajahnya. Lalu menepuk pinggangnya yang menonjol dan mengucapkan sepatah kata dalam bahasa Spanyol sambil tersenyum. Pria muda di samping menerjemahkan. Dia bilang, selamat datang di Meksiko. Dia memiliki Glock 17 di sakunya untuk menjaga kita tetap aman. Charlie mengangguk sambil tersenyum. Dan Hugo, yang berada di sampingnya, tidak merasa ada yang salah. Dia dengan cepat berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Pemuda itu tersenyum sedikit, saling menyapa dalam bahasa Spanyol, dan berkata kepada keduanya, kalian berdua duduk di kursi belakang. Charlie dan Hugo masuk ke mobil dari kiri dan kanan, lalu duduk di barisan belakang. Dan kemudian mobil mereka keluar dari bandara. Di dalam mobil, pemuda itu memalingkan wajahnya ke Charlie dan Hugo dan berkata, sebaiknya kamu menelepon rumah sekarang. Atau mengirim pesan untuk melaporkan kalian aman. Karena infrastruktur di Meksiko tidak terlalu baik, kita akan meninggalkan kota dan pergi ke daerah yang tidak ada sinyal dalam perjalanan ke Ensenada. Hugo tidak menyadari bahwa dia ditipu. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon rumahnya untuk melaporkan bahwa dia aman. Melihat Charlie tidak menelepon, pemuda itu bertanya kepadanya, Bung, mengapa kamu tidak memberitahu keluarga? Charlie tersenyum dan berkata, hal paling tabu bagi orang seperti saya adalah menghubungi keluarga. Setelah kontak, bisa saja menimbulkan masalah. Lebih baik saya tidak menelepon keluarga.
Ketika pemuda itu mendengar ini, dia tersenyum dan mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bab 4763. Dia meminta Charlie dan Hugo untuk menelepon ke rumah terlebih dahulu karena mobilnya dilengkapi dengan perangkat pengacak sinyal. Begitu mobil kota tertinggal, dia akan menyalakan sinyal jamer untuk mencegah penyedia memantau jalur pergerakan dua ponsel. Karena semua komunikasi telepon seluler bergantung pada penyedia menara, dan sejumlah besar penyedia saling tumpang tindih, membentuk jangkauan komunikasi dengan hampir tidak ada jalan buntu di kota. Dan telepon seluler akan secara otomatis beradaptasi dengan sinyal terkuat dan terbaik di antara beberapa menara penyedia itu. Ketika ponsel terus bergerak melintasi berbagai wilayah, ponsel akan mencari menara penyedia sinyal terbaik sepanjang jalan. Dan terus-menerus beralih di antara beberapa cara. Dengan cara ini, menara penyedia akan merekam akses informasi perangkat. Jika ingin melacak lintasan pergerakan seseorang, hanya perlu mencari waktu akses dan informasi spesifik dari ponsel dan penyedia layanan lainnya. Anda dapat mengunci peta rute yang relatif akurat dan jangkauan yang relatif akurat. Dengan cara ini, lokasi spesifik sarang kejahatan akan terungkap. Oleh karena itu, pemuda ini dengan sengaja memberitahu bahwa infrastruktur Meksiko tidak baik, untuk membuka jalan bagi sinyal berikutnya untuk diblokir. Dengan vaksinasi dini, ketika keduanya mengetahui bahwa tidak ada sinyal di ponsel, mereka tidak akan merasakan sesuatu yang tidak normal. Setelah meninggalkan bandara, pick-up menuju selatan. Ketika mobil melaju sekitar 10 km jauhnya, pemuda itu diam-diam mengulurkan tangan dan menyentuh saklar tersembunyi di bawah kursi penumpang. Saklar ini adalah saklar daya untuk perangkat jamer sinyal. Setelah ditekan, semua sinyal dalam jarak 5 meter di sekitar mobil akan diblokir sepenuhnya. Ponsel tidak dapat menjawab panggilan, bahkan sinyal satelit tidak dapat diterima. Hugo berbentuk dengan Charlie sepanjang jalan, dan pada saat yang sama dengan istrinya di WeChat di ponselnya. Namun saat tiba-tiba, sinyal ponsel tiba-tiba tidak berfungsi. Dia sedikit terkejut. Dia berkata, "Oh, tidak ada internet lagi." Pria muda itu tertawa santai. "Oh, ini sangat normal di Meksiko. Di tempat seperti Meksiko, selama kamu pergi keluar kota, ponselmu tidak akan memiliki sinyal." Hugo mengangguk ringan, lalu meletakkan telepon. Dia melihat pemandangan seperti gurun di luar jendela, dan bertanya kepada Charlie, "Kenal, apa kamu merasakan perbedaan ketika datang dari Amerika Serikat ke Meksiko? Lihat ini, hutan belantara di luar tidak jauh berbeda dengan tanah tak bertuan." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya sebenarnya sangat mudah beradaptasi. Saya tidak akan bersemangat tinggal di kamar presiden hotel bintang. Dan saya tidak merasa tidur buruk di tenda di hutan belantara." Hugo berkata sambil tersenyum, "Kamu memiliki kepribadian yang baik. Kepribadianmu adalah standar optimis. Kamu dapat beradaptasi dengan cepat kemanapun kamu pergi." "Ya," Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah bepergian selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa mengatakan aku cukup tahu, tapi setidaknya aku tahan banting." Hugo mengacungkan jempol dan memuji. "Kalau saja aku bisa sebebas dan melupakan kamu." Saat dia berbicara, matanya melirik ke kejauhan. Ketika dia melihat sesuatu yang samar-samar di hutan belantara yang jauh, alisnya tiba-tiba berkerut. Segera, dia tanpa sadar mengangkat telepon dan mengutak-atiknya. Ekspresinya menjadi lebih mengesankan, dan bahkan sedikit gugup. Charlie memperhatikan perubahan Hugo dari sudut matanya. Dia juga melihat Hugo dengan hati-hati menatap orang Meksiko yang sedang mengemudi. Dia berpikir, Hugo ini, dia sepertinya menemukan sesuatu. Memikirkannya saja, Hugo mengangkat telepon, menekannya sebentar, menyerahkannya kepada Charlie, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara, saya ingin menunjukkan foto putra saya. Dia sangat tampan." Charlie melihat ke bawah dan melihat bahwa tidak ada foto yang sama sekali di layar ponsel yang dia serahkan. Tapi ada sebaris kata, "Bangga, ada yang salah dengan orang ini. Kita sepertinya telah tertipu." Bab 4764. Melihat teks di ponsel Hugo, Charlie terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Hugo akan melihat masalahnya begitu cepat. Jadi,
Dia mengambil telepon itu dan mengetik dengan santai, lalu berkata sambil tersenyum, "Oh, saudaraku, putramu sama sekali tidak mirip denganmu. Dia jauh lebih tampan darimu." Sambil berbicara, dia mengetik baris di ponselnya. "Saudara, ada apa?" Dia kemudian menyerahkan telepon kembali ke Hugo. Hugo menerima kembali teleponnya dan berkata sambil tersenyum, "Putraku terlihat seperti ibunya. Saya tidak terlalu buruk. Tunggu sebentar. Saya cari foto saya saat masih muda." Saat dia berkata, dia mengetik di ponselnya dan mengambil gambar. Oh, ada terlalu banyak foto di ponsel. Ada 20.000 hingga 30.000 foto. Sulit terlihat. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan telepon kepada Charlie dan berkata, "Hei, lihat. Ini foto kami saat menikah. Tidak diedit sedikit pun." Charlie mengambil ponsel dan membaca paragraf di atasnya. "Bro, pria yang mengemudi bilang tidak ada sinyal ponsel di sini. Tapi saya melihat sinyal-sinyal di hutan belantara sekitar 1 atau 2 kilometer jauhnya. Meskipun kelihatannya sangat samar, tetapi saya seorang insinyur komunikasi. Saya bisa mengenali sinyal-sinyal secara sekilas. Meskipun kondisi menara sinyal mungkin sudah tua, tidak mungkin tidak ada sinyal dalam 1 atau 2 kilometer. Apalagi tidak ada halangan sejauh puluhan kilometer di sini. Pasti ada sinyal. Saya pikir ini pasti salah." Melihat ini, Charlie mengagumi Hugo. Tapi dia tidak ingin Hugo gugup terlalu dini, agar tidak mengejutkan ular itu. Jadi dia berkata, "Ya, istrimu memang cantik saat muda." Mengatakan itu, dia mengetik garis di tangannya. "Apakah sinyal-sinyal rusak? Apakah normal jika sinyal menara rusak di tempat seperti ini?" Hugo mengambil alih telepon, dan sambil mengetik, dia berkata, "Ngomong-ngomong, saya memiliki seorang putri kecil yang sangat mirip dengan istri saya. Saya akan menunjukkan fotonya." Saat berbicara, Hugo mengetik baris lain. "Saya juga berpikir begitu pada awalnya. Saya baru saja memeriksa. Perangkat lunak navigasi bahkan tidak dapat menemukan sinyal satelit. Ini lebih aneh. Bahkan jika sinyal baru saja rusak, satelit di langit tidak akan rusak. GPS memiliki lebih dari 24 satelit yang bekerja pada 6 bidang orbit pada saat yang bersamaan. Tapi ponsel saya tidak dapat menemukan sinyal satelit. Pasti ada jammer sinyal di ponsel yang memblokir sinyal komunikasi dan sinyal satelit." Melihat ini, Charlie menekan ke dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, ada spesialisasi dalam industri seni dan sinyal penghalang yang dipasang pihak lain yang menyentuh bidang profesional Hugo. Seorang bakat dalam komunikasi. Dia bisa menemukan sesuatu yang salah. Hugo jelas orang yang pintar. Charlie takut dia akan bertindak gegabah. Jadi dia menjawab di ponselnya, "Saudara, jangan bertindak gegabah. Kita lihat dulu." Hugo sedikit panik. Dia menemukan alasan untuk menunjukkan ponselnya kepadanya. Dan menjawabnya, "Kakak, kita tidak bisa berdiam diri. Mungkin sudah terlambat bagi kita berdua untuk melarikan diri sekarang. Jika kita sampai ke tempat itu, kita akan sampai dibantai." Charlie menjawab, "Kita tidak bisa melompat keluar dari mobil dan melarikan diri, kan? Kecepatan mobilnya sangat tinggi. Lompatan keluar akan membunuhmu. Belum lagi pengemudi memiliki pistol. Kalau kita berdua melompat, kita akan mati. Kalau kita tidak mati, dia akan mengejar dan menembak kita. Kita akan mati juga." Hugo menjawab, "Tapi kalau kita sampai ke wilayah mereka, kita tidak akan memiliki kesempatan. Kita akan dibantai oleh mereka." Charlie menjawab, "Kita sama-sama miskin. Mereka pasti tidak berusaha menghasilkan uang dan membunuh kita. Mungkin mereka berencana mengelabui kita naik ke kapal sebagai pekerja bebas. Selagi kita patuh dan tetap hidup, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kalau kita melarikan diri sekarang, kemungkinan besar kita akan mati. Saya tidak ingin dikuburkan di sini. Sebuah tempat hantu di mana burung tidak mau membuang udara." Ketika Hugo melihat jawaban Charlie, dia langsung jatuh ke dalam perjuangan. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Charlie mungkin tidak salah. Bab 4765. Dalam situasi ini, jika ingin melarikan diri, hanya bisa bertarung sampai mati.
Namun, di akhir pertarungan putus asa, ada kemungkinan kematian yang tinggi. Bagaimanapun, pihak lain sudah siap, dan dia memiliki pistol. Jika dia menembak, dia dan Charlie pasti akan ditinggalkan di hutan belantara. Bagaimanapun, Hugo telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang relatif baik tentang situasi di Meksiko. Tempat ini penuh dengan kelompok kriminal bersenjata. Jumlah penjahat bersenjata lebih banyak daripada jumlah gabungan polisi dan tentara. Di tempat ini, kelompok kriminal lebih mudah membunuh orang daripada mencuri sepeda di jalanan. Jangankan orang biasa, bahkan orang kaya, politisi, dan pejabat tinggi Meksiko sering diculik dan dibunuh. Di mata polisi Meksiko, kematian 2 turis asing di tempat seperti ini kurang pantas disebut, daripada hilangnya 2 sepeda di pintu masuk sebuah kafe. Memikirkan hal ini, meskipun Hugo sangat gugup, dia tidak berani bertindak gegabah. Dia berpendapat bahwa apa yang baru saja dikatakan Charlie agak masuk akal. Dirinya miskin, hampir tidak mungkin bagi pihak lain untuk mengambil nyawanya. Jika mereka berpikir untuk menculik diri mereka dan meminta uang tebusan kepada keluarga mereka, itu bahkan lebih mustahil. Keluarganya sekarang benar-benar negatif, dan terus terang, uang yang dapat diperoleh istrinya tidak cukup untuk mengemudikan truk pikap ini dan menjemputnya di bandara. Oleh karena itu, Hugo merasa bahwa analisis Charlie pasti benar. Dan kemungkinan besar mereka ingin menipu diri mereka untuk bekerja keras. Jika demikian, meskipun mungkin gelap, setidaknya satu kehidupan akan tersisa. Seperti kata pepatah, lebih baik mati daripada hidup. Seperti kata pepatah, jagalah hijaunya perbukitan dan jangan takut membakar kayu. Memikirkan hal ini, dia sudah pasrah pada nasibnya, dan pikiran ingin berjuang sampai mati tadi benar-benar hilang. Lalu dia mengetik di ponselnya, yang berbunyi, "Saya minta maaf untukmu, saudaraku. Aku sudah menyusahkanmu." Charlie tidak gugup sama sekali, dan menjawab di ponselnya, "Di mana itu? Saya yang berinisiatif datang. Jika ada konsekuensi, itu tidak ada hubungannya denganmu." Setelah itu, Charlie menambahkan, "Saudaraku, begitu kamu datang, kamu akan merasa damai. Untungnya, kita masih bisa berteman satu sama lain. Ini adalah berkah atau kutukan. Kita akan tahu saat sampai di sana." Hugo tidak pernah berpikir bahwa Charlie, seorang pria laki yang belasan tahun lebih muda dari dirinya, dapat melihat hal-hal dengan pikiran terbuka. Di bawah pengaruh Charlie, hati Hugo tidak gugup seperti sebelumnya. Namun, dia tidak bisa berpikiran terbuka seperti Charlie. Jadi setelah menghapus semua teks, dia melihat keluar jendela, merasa bersalah dan bingung. Bab 4766. Truk pikap yang mereka naiki tidak menuju kota pelabuhan bernama Ensenada seperti yang dijanjikan. Tempat itu hanyalah kedok. Mereka berkendara ke tepi desa nelayan pesisir barat laut Ensenada. Masih ada lebih dari 10 atau 20 kilometer jauhnya dari Ensenada. Sebelum mobil pikap melaju ke perkampungan nelayan, sang sopir terus menatap ke kaca spion. Melihat ke kiri dan ke kanan, takut dibuntuti. Dia sengaja memperlambat laju mobilnya untuk melihat apakah ada mobil di belakangnya yang melambat. Segera, dia menemukan bahwa ketika kecepatannya melambat, mobil-mobil di belakangnya menyusul satu demi satu. Tidak ada dari semua mobil itu yang ikut melambat. Menurut akal sehat anti pelacakannya yang dangkal, dia pada dasarnya yakin bahwa tidak ada seorang atau satu kendaraan pun yang mengikutinya. Kemudian dia merasa lega dan membelokkan mobilnya ke desa nelayan. Hanya saja dia tidak tahu bahwa sejak mereka meninggalkan bandara, ada lebih dari selusin mobil mengikuti satu demi satu dalam estafet. Pertigaan di jalan berbelok, dan selusin mobil semuanya sangat berhati-hati, dan mereka tidak membuat dia melihat petunjuk apapun. Saat dia melambat, kendaraan yang bertugas melacak langsung menyalipnya tanpa melakukan perlambatan agar tidak menarik perhatiannya. Dan sekitar 1 mil di belakang, yaitu sekitar 1.600 meter, sebenarnya ada mobil cadangan yang selama ini tidak terlihat. Mobil ini mengikuti sepanjang jalan melalui perintah radio dari kendaraan estafet terus-menerus di depan. Karena mobil cadangan selalu tidak terlihat oleh pihak lain,
Tidak perlu sering-sering menggantinya. Jadi Porter mengambil mobil ini sebagai mobil komandonya. Setelah mendengar bahwa kendaraan melambat, mobil berhenti tepat di belakang 1 mil jauhnya. Kemudian tentara Istana Wanlong di dalam kendaraan segera melepaskan drone fotografi udara kelas atas yang diproduksi di dalam negeri. Drone fotografi udara sipil semacam ini memberikan kerugian besar pada Istana Wanlong di Suriah. Sebelum itu, mereka tidak percaya bahwa drone domestik dengan harga tidak lebih dari $1.000 dapat diam-diam mengambil foto udara 500 meter di atas kepala mereka. Memberi mereka pemandangan panorama dari semua gerakan mereka. Sejak Istana Wanlong dibawa di bawah komando Charlie, Istana Wanlong telah membeli setidaknya 10.000 drone fotografi udara sipil dengan spesifikasi berbeda. Beberapa di antaranya bahkan dapat dilipat ke dalam saku, dan dapat lepas landas dalam 1 menit jika diperlukan. Pada saat ini, mereka menerbangkan drone yang sudah dimodifikasi tepat di belakang mereka. Drone quadrotor yang sudah dimodifikasi ini dapat menembus batas pendakian 500 meter dari batas jangkauan pabrik aslinya. Dan dapat dengan mudah terbang meskipun jaraknya 2 atau 3 km. Selain itu, baterai yang ditingkatkan dapat memberikan daya tahan penerbangan setidaknya 50 menit. Menajdi dari 1,5 jam kemampuan mengudara, dan kecepatan drone dapat mencapai 60 km per jam. Oleh karena itu, setelah drone lepas landas, hanya butuh 1 menit untuk mengunci truk pickup yang ditumpangi Charlie di layar. Setelah itu, prajurit yang bertanggung jawab atas drone segera melaporkan kepada Porter, "Tuan Waldron, posisi target telah dikunci. Mereka telah memasuki desa nelayan di sisi kanan jalan di depan." Porter mengangguk dan berkata dengan ringan, "Ini pasti sarang mereka. Kirimkan koordinat. Minta semua orang menuju 1 mil jauhnya dari itu dan bersembunyi. Kepung desa nelayan itu, dan bersiap memberi dukungan pada rencana Tuan Wade." Sisi lain, bab 4767. Melihat pengemudi mengendarai mobil ke desa nelayan yang bobrok, Charlie pura-pura penasaran dan bertanya kepada pemuda di co-driver, "Hei sobat, bukankah kita pergi ke Ensenada? Mengapa kita datang ke desa bobrok ini?" Pemuda itu berkata dengan santai, "Mobil kita hampir kehabisan bensin. Ada minyak selundupan di desa nelayan ini, dan harganya murah. Kita isi bensin dulu lalu melanjutkan perjalanan. Ensenada sudah tidak jauh lagi, hanya 20 menit dari sini." Setelah itu, dia meregangkan pinggangnya dan berkata dengan santai, "Oh, aku bermain kartu dengan beberapa kawan Meksiko sampai lewat jam 3 malam. Aku mengantuk sekali. Setelah menjemputmu, akhirnya aku bisa tidur nyenyak." Dengan mengatakan itu, truk pickup melaju ke area pedesaan. Charlie memandang Hugo yang ada di sampingnya, dan melihat bahwa dia semakin bingung. Dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, jangan terlalu gugup. Ini hanya untuk menghibur. Tidak apa-apa." Begitu dia selesai berbicara, truk pickup berhenti di sebuah tanah kosong. 7 atau 8 pria kekar berjalan keluar dari beberapa rumah bata di sekitar tanah kosong. Tanpa kecuali, mereka semua adalah orang Meksiko berkulit coklat dengan tato di tubuh mereka. Mereka mengenakan sepatu ujung runcing, dan kuncinya adalah mereka memegang pistol. Melihat orang-orang ini bergegas, Hugo bertanya dengan gugup, "Apa yang akan mereka lakukan?" "Apa yang kamu lakukan?" Pria muda di co-driver tersenyum, melepaskan pistol dari bawah kursi, menunjuk ke Hugo, lalu Charlie. Dia berkata dengan dingin, "Persetan, keluar dari mobil. Kalau kamu berani berlarian, aku akan menembak kalian." Begitu dia selesai berbicara, pria kekar di luar mengulurkan tangan dan membuka 2 pintu belakang. Setelah itu, masing-masing dari mereka menodongkan senjata ke Charlie dan Hugo di dalam mobil, meneriakkan sesuatu yang sangat bersemangat. Hanya saja Charlie tidak bisa mengerti bahasa Spanyol, dan sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dia hanya berpikir bahwa orang-orang ini sangat menyebalkan. Charlie buru-buru meletakkan tangannya di kepalanya dan berteriak keras, "Jangan tembak, jangan tembak. Kalian hanya ingin uang. Saya memiliki lebih dari $1.000 di saku saya. Kamu dapat mengambil semuanya, atau saya bisa memberikan koperku juga." Pemuda itu meraung dingin.
Apa yang kamu bicarakan? Saya meminta kamu turun dari mobil. Kamu tidak mengerti. Charlie buru-buru berkata, saya mengerti. Saya mengerti. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari mobil. Begitu dia turun dari mobil, dua pria kekar menahannya di kiri dan kanan. Lalu mengikat pergelangan tangannya di belakangnya dengan ikatan nilon selebar sekitar 1 cm. Ikatan kabel nilon jenis ini sangat kuat. Dalam keadaan normal, jika tangan dan pergelangan tangan seseorang diikat dengan cara ini, tidak mungkin dia memutuskan ikatan meskipun dia mematahkan ikatan kabel hingga daging dan mencekik tulang. Dan gesper dari dasi kabel semacam ini adalah satu arah, hanya akan semakin kencang, tetapi tidak akan pernah ada kelonggaran. Kelompok kriminal ini suka menggunakan hal semacam ini untuk menahan korban. Dalam pengalaman mereka, tidak ada yang pernah bisa melepaskan diri dari ikatan seperti itu. Setelah tangan Charlie diikat, Hugo juga diseret langsung dari mobil oleh dua pria besar. Hugo juga mencoba melawan, namun pihak lain langsung menekannya ke tanah dan mengikat tangannya dengan ikatan kabel. Hugo makan seteguk tanah, muntah beberapa kali berturut-turut, dan berkata dengan suara serak, Bah, apa yang kalian lakukan? Kalian menculik orang miskin yang bangkrut seperti saya. Ini sama sekali tidak berguna. Omong-omong, selain membuang-buang uang, tidak ada gunanya sama sekali. Pria muda itu melangkah maju, berjongkok di tanah, menepuk wajah Hugo dengan laras senjatanya, dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, jangan berpikir bahwa kamu tidak berguna. Sebenarnya, kamu sangat berguna. Bab 4768. Charlie dan Hugo dipaksa oleh lawan dengan senjata dan dibawa langsung ke salah satu rumah bata. Di rumah bata ini, tidak ada perabotan sama sekali. Hanya ada tangga cekung dengan lampu terang. Keduanya dibawa ke lantai bawah tanah oleh sekelompok gangster dengan peluru tajam. Seluruh bagian bawah tanah ini dibagi menjadi dua area oleh koridor. Di sebelah kiri, ada sel penjara dengan gerbang pagar besi, dan 7 atau 8 orang masih terkunci di dalamnya. Tidak tahu apa yang ada di balik tirai. Namun, seluruh bagian bawah tanah dipenuhi dengan bau disinfektan yang sangat kuat, bahkan mencekik. Selain itu suara ventilator dan pengoperasian monitor EKG dapat terdengar. Charlie segera menyadari bahwa ini seharusnya ruang operasi sederhana, dan Charlie bisa merasakan bahwa di balik tirai putih, ada dua pasien yang sangat lemah yang sedang koma. Pada saat ini, di ujung lain koridor, seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun dengan kulit kuning turun. Pria itu berjalan dengan cepat dan berjalan melintasi koridor ke kerumunan. Dia pertama kali melirik Hugo, lalu memandang Charlie. Dia bertanya kepada pemuda itu, Lionel, apakah identitas pria ini sudah diverifikasi? Sudah diverifikasi. Pria muda bernama Lionel langsung menjawab dengan senyum rajin. Paman Madron. Anak ini hanyalah bajingan sial yang datang dari China dan kebetulan duduk berdekatan dengan Hugo di pesawat. Mereka berdua mengobrol sepanjang jalan, dan obrolan itu cukup spekulatif. Dia berencana mengikuti Hugo ke Meksiko sebagai pelaut, dan kemudian dia datang ke sini. Paman Madron mengangguk ringan, melihat Charlie dari atas ke bawah. Lalu dia berkata sambil tersenyum, anak ini terlihat kuat dan muda. Kalau kita dapat menemukan pasien yang cocok, kita bisa menjualnya dengan harga bagus. Dengan mengatakan itu, dia berkata kepada Lionel, suruh Hardik turun dan melihatnya. Oke, Paman Madron, tunggu sebentar, Lionel menjawab dengan cepat, lalu berlari keluar. Charlie menatap Paman Madron saat ini dan bertanya dengan gugup, siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan dengan mengikat kami di sini? Paman Madron menyeringai, menunjukkan gigi kuningnya yang besar, memandang Charlie seolah-olah dia sedang melihat mangsa. Lalu dia berkata sambil tersenyum, kamu bertanya, beberapa hal tidak perlu diketahui terlalu dini. Terlalu dini mengetahui tidak akan memiliki efek apapun selain menambah masalahmu. Kamu hanya perlu tidur dan makan di sini. Kamu akan tahu apa yang harus dilakukan padamu dalam beberapa hari. Setelah itu, dia memandang Hugo, yang ada di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, namamu Hugo, kan? Hugo bertanya dengan gugup,
Kamu, siapa kamu? Paman Madron berkata sambil tersenyum. Nama saya Colin Madron. Saya yang bertanggung jawab di sini. Tepat ketika dia berbicara, Lionel membawa kembali seorang India berkulit gelap. Orang India itu mengenakan kacamata miopia dan mengenakan jas lab putih. Dia tampak seperti seorang dokter. Orang India itu maju ke depan ke beberapa orang dan bertanya dalam bahasa Inggris, yang mana donor untuk operasi lusa. Lionel di samping dengan cepat menunjuk ke Hugo dan berkata, dia. Orang India itu memandang Hugo dengan hati-hati, mengangguk dan berkata, sepertinya dia dalam kondisi yang baik. Dalam 2 hari ke depan, dia harus menjalani diet rendah gula, makan lebih jarang, dan tidak memberinya obat apapun. Wajah Hugo memucat karena ketakutan, dan dia berkata, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan mengambil salah satu ginjalku. Bab 4769. Lionel tersenyum dan berkata dengan dingin, aku memang akan mengambil salah satu ginjalmu. Namun sejauh ini, belum ada pasien yang cocok untuk Anda. Dengan satu ginjalmu, aku bisa mendapatkan keuntungan 2 bahkan 3 kali lipat. Ketika Hugo mendengar ini, dia menjadi lebih gugup dan dengan cepat bertanya, apa yang kamu lakukan? Dokter India itu memandang Hugo dan berkata sambil tersenyum, untuk mengoperasi lusa, kamu sebaiknya tidak tahu secepatnya. Paman Madron berkata kepada Lionel saat ini, oh, omong-omong, ada sesuatu yang belum sempat saya informasikan kepada Anda. Ada seorang pasien uremia Kanada yang cocok dengannya. Dia bersedia membayar $200.000 AS untuk 1 ginjal. Harga yang saya tawarkan kepadanya $600.000 untuk 2 ginjal. Ini kesempatan langka bagi pasien uremia. Ketika Lionel mendengar ini, dia sangat gembira. Dan dia berkata, apakah dia setuju? Paman Madron berkata sambil tersenyum, aku bilang aku harus khawatir. Tapi aku yakin dia akan setuju. Kalau dia setuju, kita akan melakukan operasi bersama lusa. Dokter India Hardik berkata, Tuan Madron, saya memiliki 3 operasi lusa. Dan saya harus kembali ke Amerika Serikat. Kalau saya menambahkan transplantasi ginjal ganda lagi, diperkirakan akan berlangsung sampai tengah malam. Paman Madron berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, Dokter Hardik, tolong bekerja keras. Saya akan menambahkan $5.000 Anda untuk operasi. Setelah operasi, saya akan meminta Lionel mengantarkan kamu ke bandara. Mendengar hal itu, Hardik memutar bola matanya dan bahkan menjulurkan matanya beberapa kali. Lalu dia menutup kepalanya dan berkata, karena Tuan Madron bilang begitu, saya akan bekerja lebih keras untuk membuat satu lagi. Hugo sudah samar-samar mengerti apa yang dilakukan pihak lain saat ini. Dia tidak tahu apa yang ingin diambil pihak lain darinya lusa. Tapi sekarang dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan melakukan transplantasi ginjal ganda untuk tipe yang cocok. Apakah dia tidak mati? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan ketakutan. Apa kalian tidak takut ditangkap karena melakukan hal yang bejat seperti ini? Lionel tersenyum dan berkata, apa itu hati nurani? Kalau aku membunuhmu, aku akan kehilangan seluruh hati nurani. Tahukah kamu, kalau kamu mati, kamu bisa menyelamatkan setidaknya 2 orang. Kamu akan membuat orang lain melihat cahayanya, lagi. Orang bilang, menyelamatkan 1 nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Kami membunuh 1, menyelamatkan 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Bukankah ini sama dengan menyelamatkan 1 nyawa? Manfaatnya tidak terbatas. Saya akan pergi. Hugo gemetar ketakutan, dan berkata, apa yang akan kamu lakukan padaku? Lionel memandang Paman Madron yang ada di sebelahnya dan bertanya, Paman Madron, bisakah kamu bertemu tentang ini? Paman Madron memandang Hugo pada saat ini, dan tersenyum kejam. Sejujurnya, ada seorang pasien jantung yang cocok dengan jantungmu. Dia akan datang ke Meksiko lusa untuk operasi menggantikan jantungnya. Jika pelanggan Kanada juga bernegosiasi, maka dia akan datang lusa untuk mengambil kedua ginjalmu. Selain itu, transplantasi kornea tidak perlu dicocokkan. Kami mungkin bisa menemukan 1 pasien transplantasi kornea yang memerlukan operasi mata mulai malam ini hingga besok.
Hugo jatuh ke lantai karena ketakutan. Untuk beberapa saat, dia merasa seperti disambar petir, dan dia tidak tahu harus melakukan apa. Pada saat ini, Lionel menatapnya, mengangkat alisnya dan berkata, "Saudara, lihat apa yang saya katakan. Kamu sangat berguna." Hugo pingsan dalam sekejap. Dia berlutut, menangis dan memohon, "Saya mohon, izinkan saya pergi. Keluarga saya masih membutuhkan saya. Kalau kalian membunuh saya, ibu, istri dan anak-anak saya semua akan selesai." Lionel tersenyum dan berkata, "Aku sudah berusaha sangat keras untuk menipumu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi?" Saat dia mengatakan itu, dia bertanya pada wajahnya dan berkata kepada Charlie, "Oh, kamu juga menarik. Bagaimana kamu mengatakan sesuatu? Oh benar. Ada jalan ke surga, tapi kamu tidak pergi. Dan tidak ada jalan ke pintu neraka, tapi kamu masuk. Kamu beruntung. Kamu tidak punya siapa-siapa." Hahaha. Charlie tidak takut sama sekali. Dia menatap Lionel dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang akan kamu lakukan denganku?" Bab 4770. Lionel memandang Charlie dengan jijik saat ini, dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir. Aku akan meminta seseorang mengambil darahmu nanti. Kami akan mengumumkan golongan darahmu dan informasi relevan lainnya di internet. Jika ada yang cocok, saya akan menegosiasikan harga dengan pihak lain. Dan setelah negosiasi, kamu bisa menunggu di meja operasi." Dokter India Hardik berkata dengan cepat, "Sial, saya hampir lupa. Masih ada 2 orang yang terbaring di meja operasi." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan membuka tirai putih di sebelahnya. Seperti yang sudah Charlie duga, itu adalah ruang operasi sederhana. Ada 2 meja operasi di ruang itu. Pada saat ini, ada orang yang berbaring di setiap meja operasi. Dokter India berlari untuk melihat situasi keduanya dan berkata kepada Paman Madron, "Tuan Maldron, kondisi tamu hampir stabil, dan dapat dikirim untuk memulihkan diri." "Oke," Paman Madron mengangguk. Dan dengan lambaian tangan, beberapa orang Meksiko segera melangkah maju. Mereka memindahkan pria itu ke kasur rumah sakit bergerak, dan membawanya keluar. Pada saat ini, Paman Madron melihat pria tak sadarkan diri lainnya yang berada di meja operasi. Dia bertanya kepada dokter, "Bagaimana kabar pria ini?" Hardik melihatnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak terlalu bagus. Dia terlalu lemah. Diperkirakan dia tidak akan hidup lagi dalam beberapa hari ke depan." Setelah itu, dia bertanya kepada Paman Madron, "Apakah sudah ada pembeli untuk bagian tubuh yang lain?" Paman Madron berjanji dan berkata, "Tidak ada yang cocok." Setelah itu, Paman Madron berkata, "Jangan khawatirkan dia. Biarkan saja dia tinggal di sini. Saya akan meminta seseorang menariknya keluar dan menguburnya di tengah malam." Hardik berkata, "Kalau begitu aku akan meninggalkannya sendirian. Pekerjaan hari ini selesai dan aku akan tidur." Paman Madron mendidih, "Ingat ada 2 operasi besok. Jangan bangun terlambat." Hardik mengangguk cepat, lalu menguap dan pergi. Lionel berteriak dari belakang, "Hei, Hardik, kamu belum memeriksa darah anak ini." Hardik berbalik dan berkata, "Kita periksa besok pagi saja." Setelah darahnya diambil, bawa ke Ensenada untuk diuji. Membawanya sekarang, tidak akan segar sampai besok. Ketika Lionel mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memandang Charlie dan berkata dengan main-main, "Beristirahatlah dengan baik malam ini. Ada 2 operasi besok, hanya untuk membuatmu melihat dunia." Charlie memandang dan bertanya, "Kamu tadi bilang, kamu bisa menjual dengan harga bagus. Saya ingin tahu berapa banyak yang bisa kamu jual." Lionel mengerutkan kening pada Charlie, dan bertanya kepadanya, "Wah, apakah kamu tidak takut?" Charlie dengan santai tersenyum dan berkata, "Aku khawatir tidak akan berguna. Kalau aku bilang kamu tidak bisa menahanku pergi. Kalau kamu tidak bisa, kenapa aku harus takut?" Aduh, Lionel tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Charlie dari atas ke bawah. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Saya tidak melihat kamu cukup hebat." Charlie tersenyum ringan dan berkata,
Kamu belum memberitahu saya berapa banyak yang bisa kamu jual. Lionel belum berbicara, tetapi Paman Madron, yang berdiri di dekatnya, melangkah maju, mengerutkan kening dan berkata, "Wah, siapa kamu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau saya memberitahu kamu sekarang bahwa saya adalah seseorang yang tidak dapat kamu sakiti, apakah kamu menganggap saya terlalu sombong?" Sialan, Lionel sedikit marah, dan berseru, "Kamu sangat sok. Percaya atau tidak, aku akan membedahmu sekarang. Dan lihat masih seberapa banyak sok kamu." Paman Madron di samping menghentikannya, menariknya ke belakang. Dia menatap Charlie dengan mata mematikan, dan bertanya, "Wah, kalau kamu memang punya keluarga dengan latar belakang hebat, laporkan saja ke keluargamu. Kalau kita bisa mencapai kesepakatan, masalah hari ini akan berakhir dengan damai." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.